Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami hormati, juga yang kami cintai, yang kita cintai bersama, Al-Mukarram Guru Mulia Kiai Haji Buya Yahya, pengasuh LPP Al-Bahjah. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita di Masjid Jami' Darul Muttaqin Kabupaten Batang. Semoga beliau dan keluarga beserta murid-muridnya dan para pecintanya semua dan kita sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada Dewan Ta'mir Masjid Jami' Darul Muttaqin beserta jajarannya dan juga para pengurus beserta jajarannya dan juga panitia penyelenggara kegiatan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa sallallahu wa sallamu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin, habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Alif ya rabbana baina qulubina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. A'inna ya rabbana ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Warzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para guru-guru mulia, para kiai dan semua yang hadir. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah pada saat ini untuk bisa berkumpul di masjid ini. Dan ini pertemuan pertama kita di tempat ini. Semoga ini bukan pertemuan terakhir, akan tapi semoga ini muqaddimah pertemuan kita untuk kita bertemu dan bertemu dan bertemu dalam keadaan lebih baik lagi, lebih indah lagi di dunia, hingga kelak kita bertemu di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ini pertemuan pertama, maka yang perlu kita hadirkan adalah pemantapan hati,
Yang harus ada di dalam hati kita di saat seperti ini adalah upaya untuk mewujudkan cinta di dalam hati kita kepada sesama kita. Baginda Nabi waktu hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, pertama kali yang beliau lakukan sebelum berjuang, sebelum membangun masjid, sebelum berbuat kebaikan, yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah mempertemukan hati. Mustahil semua perjuangan dibangun kalau hati kita belum bertemu. Maka harus kita pastikan bahwa tidak ada benci di antara kita, tidak ada dengki di antara kita, tidak ada kesombongan di antara kita. Kesombongan akan menghalangi kita untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan hidayah. Biarpun kita belajar dengan wali kutub atau bahkan belajar dengan nabi sekalipun, kalau hati kita kotor, ada dengki, ada dendam, ada sombong di hati kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Contohnya ada orang hidup pada zaman Nabi, melihat Nabi, hadir di majlisnya Nabi, dengar ucapan Nabi, akan tetapi dia tidak mendapatkan hidayah karena di hatinya tidak ada cinta kepada baginda Nabi. Bahkan yang ada adalah dengki. Dialah Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah hidup bersama Nabi di lingkungan Nabi, satu tempat, satu kampung dengan Nabi, sehingga setiap saat melihat Nabi. Dan Nabi waktu itu betul-betul membuka, membuat penasaran mereka. Semua ingin, kalau Nabi berbicara semua ingin melihat, dan termasuk Abu Jahal di dalamnya. Tapi karena di hatinya ada benci, ada dengki, maka ia tidak mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Maka juga demikian di antara kita. Kalau ada benci, ada dengki di antara kita, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Tidak kami memberi ilmu, tidak Anda mendapatkan ilmu, tidak kami mendapatkan pahala, tidak kami mendapatkan berkah. Dan memang kita tidak boleh merendahkan siapapun. Siapa yang paling mulia di antara kita seperti saat ini? Yang paling mulia adalah yang paling tulus di antara kita. Maka jangan sampai ada orang merendahkan, merasa dia sudah punya ibadah banyak tapi merendahkan orang lain, rendah dia. Ada disebutkan dalam satu kisah, ada satu kisah disebutkan bahwa ada seorang ahli ibadah, tempatnya di atas bukit. Ceritanya dia itu begitu semangat dia beribadah, dia tidak mau diganggu oleh siapapun, maka dia mencari tempat yang sunyi, pergi ke atas bukit. Dan dia masyhur karena bukan sehari dua hari, ia lakukan berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun dia melakukan yang seperti itu. Begitu sebaliknya di pasar, di bawah ada pasar, di situ ada satu orang preman pasar, istilahnya majin Bani Israel, preman pasar. Kalau orang tahu preman, yaitu preman, apapun dilakukan dari kejelekan, preman pasar. Jadi ada dua orang terkenal, yang satu adalah ahli ibadah di atas bukit, yang satu preman di tengah pasar. Kemudian Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang kiai yang ustadz yang ada di atas bukit itu kehabisan bekal, maka dia harus turun ke bawah mengambil bekal. Sang preman ini tidak tahu ada apa, tiba-tiba kok dia tergerak, ingin pergi ke atas bukit, ingin ketemu sang kiai, kita doa, tidak tahu ada angin apa tadi. Pokoknya pengen ke atas deh, pengen ketemu kiai dah, iseng aja deh. Tiba-tiba diam-diam pengen ke sana, naik ke atas bukit sana. Naik ke atas bukit, rupanya di atas bukit turun sang kiai, dari atas bukit turun sang preman dari bawah naik ke atas, bertemu di tengah jalan setapak.
Di saat mereka berdua bertemu di tengah jalan setapak, kalau namanya jalan setapak, kalau tidak ada yang mengalah akan bertabrakan. Maka sang preman itu bisa melihat sang kiai terkagum. Dari kekagumannya ini sampai dia itu terduduk tanpa sengaja, duduk begitu memikir, di pinggir jalan setapak, sambil memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya moga saya kiai, nanti moga gitu. Sang kiai ahli ibadah, dia merasa punya surga kayaknya begitu. Melihat preman itu dari mana dia mau kemana dia. Apalagi di saat sang preman mempersilakan begini, enggak kok saya kiai pantas dihormati kan begitu. Akhirnya sang kiai itu melompat begitu saja melewati tanpa mengucapkan assalamualaikum, tanpa menyapa hendak kemana engkau wahai anak muda. Lihat dalam kisah itu disebutkan apa yang terjadi. Lihat sang preman itu di saat dilewati begitu, dia melihat dengan kagum sang kiai. Sampai sang kiai sudah hilang dari pandangan matanya, tidak hilang di hatinya, kagum, masih terkagum-kagum dengan kiai tersebut. Apa kisah itulah? Bagaimana selanjutnya kisah? Allah Maha tahu tentang hatinya kedua orang yang berbeda ini. Sang orang yang sang ahli ibadah itu, yang katanya ahli ibadah bertahun-tahun, ternyata dia punya kesombongan merendahkan orang lain, maka mulai saat itu dicabut hidayahnya oleh Allah. Begitu sebaliknya si preman yang katanya badung, bandel, gak karu-karuan itu, biarpun dia seperti itu, ternyata dia masih mengagungkan syiar. Namanya orang alim kan syiar agama. Ada kiai dihormati, padahal kiainya kayak begitu. Dia menghormati. Ternyata karena seperti itulah dia diberi hidayah oleh Allah, sehingga berbalik kisahnya. Sehingga para ulama menjelaskan ketahuilah bahwa kalau Anda melihat orang katanya di pasar sana tidak sholat, badung, bandel, suka bikin masalah, di lampu merah ganggu orang dan sebagainya, agar tetapi jika ternyata kalau ada syiar agama kok dia masih menghormat, ada ulama dia hormat, dengan suara adzan dia diam menunggu, bulan Ramadan dia menghargai Ramadan. Kalau sudah ada masjid, hati-hati jangan ganggu masjid. Ada majelis semacam ini, biarpun dia kerjanya bandel bandel, tapi masih menghormati syiar agama. Tunggu, dia akan tobat dalam waktu dekat. Tunggu saja dia, karena hatinya sudah diambil oleh Allah. Karena kekaguman kepada syiar ada di hatinya, itulah iman yang bersembunyi. Begitu sebaliknya, biarpun katanya kiai ustaz yang ibadahnya berpuluh-puluh rakaat setiap hari, jubahnya mungkin lebih gede dari imamahnya, lebih gede dari nyawasorbannya, tapi mudah merendahkan orang lain. Itu merendahkan orang lain, hasud sama umat Nabi Muhammad, maka akan direndahkan oleh Allah, menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Maka dari itu kita harus ada kesepakatan saat ini bahwa tidak ada benci di antara kita, tidak ada dengki di antara kita. Tidak ada yang sombong di sini. Kami duduk di atas kursi agar kami kelihatan, dan memang disunahkan kalau orang menyampaikan pesan tolong naik, maka disyariatkan adanya mimbar. Jangan sampai yang dengar nyari di mana suaranya. Makanya sunnah meninggikan tempat sampai baginda Nabi naik di atas lenteng waktu haji wada, ada naik ke atas batu. Kenapa dianjurkan kalau berbicara ambil tempat yang berbeda? Bukan karena pangkat saya lebih tinggi, bukan karena saya sudah punya surga, oh tidak. Kita sama-sama cari surga. Barangkali saudara kami dibawa oleh ibu-ibu yang dari Batang sana itu, atau bapak-bapak ini, kita sama-sama mencari surga, bukan saya bagi-bagi surga. Maka di sini harus ada kesepakatan bahwa tidak ada benci di antara kita, dan indahnya hidup tanpa benci, indahnya hidup tanpa dengki. Kalau hidup dengan dengki capek. Ayo kita bahas sekarang. Di dalam pertemuan harus begitu, sehingga majelis itu akan indah kalau ada cinta di dalamnya. Abadi, lestari, perjuangan, perkumpulan dia. Baginda Nabi waktu masuk kota Madinah, yang dijalin adalah cinta antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Sehingga setelah bertemunya hati dalam cinta baru mulai berjuang. Kalau tidak akan berantem terus nanti. Maka di sini kita bangun cinta di antara kita, dan mari kita kembangkan sampai di rumah kita nanti. Bahwasanya hidup kita harus indah dengan cinta, jangan biasa dengan benci, dendam dan seterusnya. Tapi kalau sudah namanya benci, dendam, naudzubillah, nggak pandang siapakah dia. Yang namanya dengki itu tidak hanya di orang bodoh, orang pintar pun ada dengki. Kalau Imam Ghazali kan mengatakan la hasad dan hasadul ulama,
Dengki yang paling serem ya dengki yang ustaz. Dengki yang paling serem kalau dengkinya pedagang itu besanan besok. Atau sama-sama dengan barang yang bisa dibeli barang, ketemu, oke. Dia pernah musuhan orang aja. Tatanya ada barang harga yang mahal, dia nggak beli sendiri. Pak Haji, dia beli barang, dia ganti barang murah. Oh iya, beres lah. Tapi kadang benci dengki atas nama agama itu mengerikan. Yang jelas kita harus bilang benci dengki. Kalau Anda punya dengki, coba bayangin ibu bapak punya benci sama dengki itu nggak enak banget. Coba bukan dengki kepada tetangga bangun rumah sakit hati, dapat duit dari mana dia? Tokonya kok rame banget. Karena dia pejabat, mungkin aku kayak negeri langsung bilang betul, paling korupsi, gajinya sih berapa sih kalau bisa bangun rumah, beli mobil, pasti korupsi. Ada bucin. Kalau tetangganya sebelahnya juga dapat jual kaya, bisa bangun rumah, beli mobil, cuma dia bukan pejabat. Dapat duit dari mana? Punya tuyul. Anda pernah dengar ceritanya dulu orang punya tuyul? Itu ceritanya orang dengki ngomongin tetangganya. Itu kan cerita tuyul, itu ceritanya ada orang dengki memfitnah tetangganya punya tuyul untuk curi uang, makanya difilmkan. Anda percaya? Itu kerjaan orang dengki. Ada lagi nyoblorong kan gitu ya, teraputih gitu kan, pesugihan segala macam ada. Itu karena dengki. Capek coba tetangga bangun rumah sakit hati, beli mobil sakit hati, anaknya lulus kuliah sakit hati. Orang dengki tidak enak, tapi pecinta Nabi, orang yang hatinya bersih, gak ada benci, yang ada cinta. Tetangganya bangun rumah gak keluar duit, dia ikut senang. Alhamdulillah bangun rumah dia. Tetangganya beli mobil ikut senang, sampai katanya bau solar itu harum wangi. Bau solar. Bekas bannya batik itu diturun sama anaknya, di bagus ya bannya, gambar bannya. Sampai singkat anak kecil gitu. Allah indah, tidak ada benci, tidak ada dengki. Akan tapi kalau sudah ada benci dan dengki di hati kita, na'udzubillah, mau hadir pengajian pun juga susah. Ibu punya benci, punya dendam sama orang mau hadir pengajian, telat dia. Padahal itu ustaz yang paling dicintainya katanya. Rupanya dia telat karena ngangetin sayur tadi. Berangkat buru-buru gak ada tempat berdiri, dia sengkurat, mau duduk gak enak, bingung dia duduk tempatnya gak enak, oleh kanan, oleh kiri. Ada tempat yang paling enak, depan ada satu tempat kosong di depan. Wah asik nih, deket banget aku dengan ustaz, bisa lihat wajah ustaz dari dekat. Senang dia, langsung dia bergegas ke tempat duduk yang paling depan tadi. Baru duduk 5 menit tak tahu dia sadar yang di kanannya orang yang didendami, dibencinya, didengkinya. Ngapain dia duduk di sini sama saya? Begitulah nasib orang yang punya hati dengki, tidak enak, dan itu bisa terjadi ke siapa saja. Dan ketahuilah seorang pendengki tidak akan bisa melampaui yang didengki. Semoga Anda tidak punya dengki. Kalau ada orang mendengki Anda, ketahuilah dia tidak akan melampaui Anda. Tidak usah takut kalau Anda didengki sama orang. Mendengki tidak akan bisa melampaui yang didengki. Tidak akan bisa melampaui selamanya. Tidak akan. Ini adalah pedagang dengan pedagang, nggak bisa. Ustaz dengan ustaz di sana. Kalau mendengki dia nggak akan bisa melampaui. Dan itu kotoran itu adalah pengikutnya Abu Jahal. Dan kalau kita kembali, ini adalah dengki, adalah bukan cerita nenek moyang kita aslinya. Kalau kita tarik ke atas, sebagai para bapak dan ibu, zaman Nabi naik ke atas zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, nanti kita akan bisa kasih tip bagaimana cara menyelesaikan. Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah, Iblis, tahu Iblis itu? Iblis itu aslinya bukan Iblis itu ya, Iblis itu kan ahli ibadah. Begitu kuatnya Iblis itu beribadah, ibadah, ribuan tahun ibadah, sampai kalau bicara bumi tidak ada sejenis tanah kecuali Iblis pernah sujud di bumi. Apa kira-kira? Gambarannya seperti itu, maksudnya sangat banyak ibadahnya. Begitu hebatnya ibadahnya Iblis, lalu Iblis diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama rombongan golongan para malaikat. Dan bersama para malaikat, bisa kayak malaikat, ibadahnya kayak malaikat, tidak kalah.
Suatu ketika mbah kita diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam diciptakan selesai, iblis suruh sujud. Bukan iblis, malaikat semuanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblisa. Di saat malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujudnya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Fasajadu ila iblisa. Semuanya pada sujud kecuali iblis. Iblis pikir, ini gimana ceritanya? Kok saya suruh hormat sama dia nih? Adam ini makhluk baru ini, belum punya prestasi. Anda sudah lama jadi ustadz ini, sudah lama jadi kiai ini. Orang kan suruh orang awam begini saya hormati. Ini Adam baru ciptakan, saya sudah punya sujud ribuan tahun. Suruh sujud kepada Adam yang punya prestasi. Ini kisahnya gimana? Enggak mau dia. Abang faktor sombong. Sombongnya dia menjadi kayak semacam itu. Nah, ini kesombongan kita itu menjadi kesombong itu nanti menghadirkan benci dengki. Kalian nggak senang kalau orang yang disombongi itu lalu diberi oleh Allah sebaik. Sehingga Adam itu sama iblis itu disampaikan sombong kepada Adam, dengki kepada Adam. Sampai janji pada keturunan Nabi Adam yang belum lahir pun sudah dimusuhi. Sampai minta beri aku tempo ya Allah untuk menjerumuskan anak Adam. Duh, luar biasa. Itu adalah iblis. Gara-gara sombong dan dengki yang ada di hatinya. Nah, kemudian cirinya kalau orang sombong dan pendengki itu kalau diingatkan banyak beralasan. Iblis itu bisa diingatkan Allah, kenapa iblis kau tidak sujud kepada Adam? Mestinya tinggal kalau ditegur dia tinggal ngomong, mohon maaf ya Allah saya salah, kan begitu. Seperti Nabi Adam di saat dokter bahati syajar rencana kau mendekati pohon, lalu Nabi Adam melakukannya, memakannya. Di saat ditegur langsung Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung, ya Allah, aku telah zalim, telah salah ya Allah. Kalau bukan pengampunanmu di saya, kami akan menjadi orang merugi. Beres bah kita itu gampang insaf. Iblis di saat ditegur kenapa kau tidak sujud, langsung berkata, ana khairun minhu, ana lebih bagus dari dia. Yes, salam. Hebat, merasa lebih ustaz, merasa lebih faqih, merasa lebih banyak hafalan Qur'annya, merasa lebih masya Allah. Sombong, ternyata sombong tidak harus dengan kekayaan. Sombong ada dengan ilmu, sombong dengan gaya ibadah. Naudzubillah iblis. Ini kita kisah Nabi Adam dan kisah iblis. Makanya kalau kita sombong itu kita nggak ikut kebah kita, ini model kita ini. Kemudian turun kepada anak Adam. Kesalahan manusia pertama kali adalah kisah Qabil bin Habil. Apa itu? Ngedengki sampai saudaranya dibunuh. Dan itu adalah kejahatan manusia pertama sebelum yang lainnya ada. Masa akan kita tiru lalu kita ngedengki kepada saudara kita? Dan buahnya nanti sampai bunuh-bunuhan. Bukan membunuh dengan sesungguhnya hari ini, membunuh nama baik, membunuh apanya macam-macam, sampai terjadi namanya rebutan waris gara-gara tidak cinta dengan saudaranya. Banyak sekarang rebutan waris. Kalau ada cinta nggak mungkin berebut waris, karena hatinya dia ketemu tidak biasa mengasah hatinya sama saudaranya rebutan waris. Nggak beres-beres, berantem, musuhan. Kalau sudah urusan rebutan waris itu nggak pandang apakah orang kaya atau orang melarat. Yang kaya rebutan waris, yang melarat pun rebutan pengeja patah kaki. Yang penting masuk neraka jahanam. Ternyata bukan orang bodoh saja, sang alim pun juga rebutan waris. Kiai meninggal dunia, mempunyai 2 anak ustadz muda, rebutan kantin pondok nggak beres-beres sampai hari ini. Model pendengki itu mendengki kepada yang lainnya juga, ribut sama saudaranya, ribut sama ustadz yang lainnya. Itu adalah iblis, kan begitu ya. Maka jangan sampai kita menjadi iblis. Kita perlu menatah hati. Kita harus sadar ini umat Nabi Muhammad. Coba kalau orang hidup indah dengan cinta, di dalam rumah kita akan indah, dengan saudara indah, tidak akan berebut waris. Dan inilah syarat pertemuan pertama itu harus begini. Kita tidak akan bicara panjang lebar kalau hati belum bertemu, mau ngapain? Pergumulan tidak akan abadi, akan berakhir begitu. Tapi kalau sudah ada cinta di antara kita, akan terpisah.
Dan kita ini beritanya mendadak, kami pengen lewat Batang, maksudnya pengen ngaji di masjid gitu saja. Jadi ceritanya nggak saya pengen lewat Batang, saya perjalanan belum mandi, belum apa, pokoknya saya lewat Batang. Saya pengen lewat Batang, saya pengen ngaji di mana? Enaknya sudah. Habis itu balik ke Semarang, besok pagi kita dari Jawa Timur, ya sudah. Ketemu hamba-hamba terkasih Allah ini baik-baik hati semuanya. Kita harus pastikan bahwa pertemuan kita adalah mengukuhkan yang ada di hati kita, cinta, nggak ada benci, nggak ada dengki. Dan mari kita kembangkan bagaimana kita membiasakan memangkas benci dan dengki. Pastikan benci dengki adalah penyakit kotor, penyakitnya iblis. Dan itu adalah berdosa manusia pertama adalah dengki. Maka bagaimana agar kita tidak mempunyai penyakit ini? Agar subur hati kita dengan cinta bagaimana? Ayo kita pelan-pelan sekarang kita kukuhkan. Agar tumbuh cinta di hati kita, wahai hamba Allah. Ini berlaku antara Anda dengan saudara Anda, Anda dengan tetangga Anda dengan siapapun. Rumus ini berlaku, lakukan di rumah Anda. Kita mulai dari saat ini membangun cinta di antara kita, dan alangkah indahnya cinta. Jadi kalau sudah orang saling mencintai, kami beri kabar gembira nanti. Orang kalau sudah saling mencintai, nanti diseru oleh Allah, innal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang hidup dengan cinta karena aku? Al yauma udilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Indah dengan cinta. Baik, mari kita perlahan-lahan bagaimana menata hati. Jadi orang itu begini. Ada pada zaman Nabi kisahnya, ya Rasulullah, ada orang berbuat baik. Gimana? Ada orang jahat kepadaku ya Rasulullah, bagaimana kalau aku balas jahat? Kalau orang jahat kepadamu, kamu balas jahat, ya kamu sama kayak dia. Wah, gak enak juga. Yang kedua, orang berbuat baik ya Rasulullah, lalu aku balas kebaikan. Ya memang begitu, biasa dong. Masa orang berbuat baik kok balas dengan kejelekan? Kamu jelek dong. Nah, ada orang baik balas kebaikan. Terus yang istimewa gimana? Ada kisah. Yang paling istimewa adalah kalau ada orang jelek kepadamu, kau balas dengan kebaikan, itu baru istimewa. Termasuk penyambung silaturahmi sejati adalah man idza quti'at rahimu wa salaha. Kalau ada orang yang jahil memutus tali persaudaraan, dia boleh menyambung. Jadilah penyambung silaturahmi. Jangan nunggu orang datang kepada Anda, tapi Anda yang memulai datang kepada dia. Baik, kita akan mulai menata hati kita. Alangkah indahnya hidup dengan cinta. Dan kalau hidup dengan cinta, Masya Allah hiburannya banyak. Tetangga beli motor, Anda bakal senang. Semuanya akan menjadi, Anda senang bertemu, senang pengajian, senang hadir masjid, senang. Tapi kalau sudah hati saling benci, ya hadir masjid, dia datang enggak? Dia datang males, kalau ada dia, enggak deh. Kalau ada dia lagi, ngapain? Ayo kita bangun cinta. Kuncinya sederhana, yang pertama adalah gampang tapi susah. Ada gampang, susah ya ini. Pastikan Anda saling mendoakan di saat berpisah. Pastikan ilmu kita ilmu ini. Pastikan kita saling mendoakan di saat berpisah. Doakan, mendoakan saudara. Bahkan kami katakan dua bersahabat ini pendusta semuanya kalau belum mendoakan di saat berpisah. Kita harus biasakan diri berdoa di saat berpisah. Lakukan ini. Oh, ini Nabi yang ajarkan. Apa arti dari kita mengadakan maulid segala macam kalau kita belum mengamalkan ilmu ini? Ilmu terberat, ilmunya para waliullah. Ilmu berat dikasih, bukan sujud rukuk, itu mah gampang, enteng. Orang bisa disujud bareng-bareng sholat jamaah bisa ini. Tapi kalau membersihkan hati ini harus belajar sendiri di rumah kita sendiri nanti. Di saat kita sendiri kita mendoakan khususnya orang-orang yang bermasalah pada Anda. Biasanya kita senang doain orang yang baik sama kita, itu mah biasa. Pastikan Anda akan mendoakan. Kita biasakan asal hati kita. Kalau kita lagi senang, tidak senang sama orang, dia kurang ajar sama Anda. Oh, awas nanti malam kurang ajar banget, dia memfitnah. Nanti ya. Sholat di tengah malam tahajudan, setelah itu sholat 2 rakaat, setelah itu sholat, habis sholat dia berdoa, ya Allah, itu orang kurang ajar banget kepada kita di siang ngomongnya, kit ya Allah, aku mohon berikan rezeki yang banyak, semoga suaminya tambah cinta, anaknya baik-baik, ya Allah, panjang umur, sehat. Oh, antum begitu. Pastikan Anda harus bisa. Susah, ya memang ini amalannya para wali kok. Kalau istilah sholat berpuluh-puluh rakaat gampang, tapi bersihkan hati kerjaan para kekasih Allah. Ini pada pekerjaan para kekasih Allah itu membersihkan hati, yang disebut dengan istilah salamatus sudur atau qalbun salim.
Bukan karena sholatnya banyak, bukan karena puasanya banyak, tapi karena hatinya bersih. Hatinya bersih, dipangkas, dihilangkan dari benci. Dengki mah ada, dendam ada, cuma ditutup dengan kebaikan. Dia dengki, kenapa kamu sakit hati, dia sukses. Awas ya nanti malam, ya Allah, semoga dagangan tetanggaku semakin gede, semakin bagus ya Allah. Saya Ustaz, kenapa biar Ustaz sebelah lagi banyak santrinya kok lagi marah? Oh, awas ya Ustaz, besok saya telepon, saya kirim sampai 2 DO, malamnya didoain, ya Allah, semoga pesantren semakin gede. Itu baru wali kekasih Allah. Itu adalah berarti turunannya Nabi Adam. Ya kasakusu menfena menggonjeng, ini adalah keturunan iblis. Anda pengen jadi apa? Turunan Nabi Adam atau turunan iblis loh? Adam. Nanti bisa doain dia. Orang-orang yang bermasalah dengan kita mulai dari bermasalah. Kalau orang baru ngasih sarung mah gampang didoain. Doain mah gampang, baru kasih hadiah. Istimewa kalau Anda sudah bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda. Orang yang bermasalah dengan Anda, doakan. Ini adalah, kira-kira bisa Bu bayangin dulu Bu. Bisa enggak? Bisa Bu? Pak, jangan bisa itu, ntar dulu. Bayangkan dia pinjam duit, nggak balik-balik. Katanya mau dibayar, katanya hari ini mau dibayar, nggak ada. Ditelepon malah direcek. Dicari di rumahnya, katanya pergi, sandalnya lengkap. Anda coba ke belakang, kelihatan dari habis lagi ngitung duit. Habis gitu lo marah, ngapain kamu kesini? Waduh, kira-kira Anda pulang ke rumah gimana? Bisa nggak doain? Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Oh, baru berat kan? Atau itu yang saudara ngambil waris kita. Misalkan kita doain, ya Allah itu saudaraku, anak ayahku, anak ibuku, jadikan dia ahli surga. Ada orang menfitnah kita, mengunjing kita. Misalkan kita doakan, ya Allah itu umat Nabi Muhammad, ya Allah. Angkat derajatnya, muliakan dia, ampuni dia ya Allah. Aku tidak rela kalau dia masuk neraka karena dia menggangguku. Ini yang harus kita lakukan. Maka kalau mulai membersihkan hati dari sini, dan Anda sudah ada fokusnya ke sini deh. Dan sini kalau sudah hati bersih, enak, punya nur hatinya. Ibadah gampang karena Allah, ikhlas juga gampang. Dan tolong dipakai ilmu ini. Ini ada ilmunya para kekasih Allah, salamatus sudur, sampai dikatakan oleh para ulama, para wali. Mereka mengatakan, kalau seandainya di surga itu seperti yang aku rasakan saat ini sudah sangat cukup. Lalu ada yang bertanya, apa yang kau rasakan wahai kekasih Allah? Aku sedang ketemu orang senang, enak. Coba lu dengar, oh ini kucing, ini kambing, ini kan udah enak, marah semuanya, hatinya kotor. Tapi senang lihat, senang. Baik, mendoakan ternyata berat Bu ya. Akan tapi ada tipsnya, ada dengan resep. Jadi ini kalau kami gambarkan pertemuan begini, kita bersihkan benci dengki. Anda jangan benci dengki kepada siapapun, kepada siapapun. Kalau benci itu ada, Anda itu manusia, Anda bukan malaikat. Jangan Anda berkata, alhamdulillah saya gak ada dengki, gak ada benci. Oh bohong, Anda itu bukan malaikat loh ya. Yang ada pada kekasih Allah ada dengki, ada benci, cuma tidak dituruti kebenciannya, akan tapi dia akan perlakukan sebaliknya. Sehingga sampai dengan orang muslim seperti Waliyun Habib itu apa sih? Dia itu benci, marah dengan dia, tapi malah memberikan hadiah. Coba saja di dalam ayat Al-Quran tentang ahli surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah untuk mendapatkan pengampunan Allah dan surga yang sangat luas disiapkan untuk orang yang bertakwa. Di antara orang yang bertakwa disebutkan wal kadhiminal ghaidha, yang menahan amarah. Berarti kan diganggu dulu dia. Jadi orang ahli surga adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Dia kurang ajar banget sama aku, tapi nggak boleh aku balas ya. Ada dong dendam, marahnya ada. Akan wal kadhiminal ghaidha, aku ingin jadi ahli surga. Allah, ya Allah, melejit banget. Wal kadhiminal ghaidha, ternyata nahan tok juga belum beres. Jangan-jangan besok meledak. Hanya karena sekarang malu aja nggak enak, marah-marah ada istrinya.
Ada ustaznya, jangan yang besok budak-budak. Setelah wal-kadhimina al-amara belum cukup. Kalau ingin selamat lanjutkan wal-'afina 'anil nasi, harus bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Aku maafkan dia. Ya. Setelah memaafkan masih ada sisa-sisa kotoran, jangan-jangan tumbuh lagi seperti kanker begitu. Enggak bisa. Akan saya hapus. Allah yuhibbul muhsinin, masa ngasih kebaikan malahan. Mungkin Anda lihat para kekasih Allah, kalau ngasih hadiah kepada Anda jangan GR. Bisa jadi memang karena Anda baik, bisa jadi karena Anda telah menyakitinya. Kemudian karena beliau tidak ingin dendam kepada Anda, lalu Anda dikasih. Yang jelas kita sekarang memulai dari ini. Nah, kalau kita memberinya belum kasih duit deh, belum kasih hadiah, tapi kali ini memberi kebaikan dalam panjatan doa, pastikan mulai dari memanjatkan doa. Kami ingin biasakan semacam ini. Waktu sholat Anda, khususnya orang yang betul-betul bikin kesal bagi Anda, jangan biasakan anak-anak Anda memusuhi tetangga juga. Anda jangan tanamkan kebencian di hati anak, dendam di hati anak. Naudzubillah. Mohon maaf, ini kadang-kadang seorang ibu menanamkan kebencian di anaknya kepada saudaranya hanya gara-gara beda ibu. Bisa. Loh, ini ada. Misalnya apa? Ada seorang suami punya istri, punya anak, meninggal dunia istrinya, menikah lagi, punya anak. Ini ibu kadang ibu setengah setan, nggak boleh ketemu abangnya. Atau mohon maaf cerai, nggak ada broker dalam Islam. Seorang ibu yang cerdas adalah dia pun berpisah, tidak menjadikan anaknya di neraka. Mungkin suaminya memang jahat, mungkin suaminya nggak benar, nggak ahli nafkah dan sebagainya. Jangan tanamkan kebencian di hati anakmu. Mungkin anakmu sudah tahu, akan menghibur hatinya. Sayang, kau sudah tahu tentang ayahmu. Ya, ayahmu itu nggak stop, nggak boleh. Ayahmu adalah ayahmu. Biarpun kau dengar seperti apapun, dia adalah ayahmu. Maka terjadilah sayang ya, anak umi, anak mama berjanji. Kalau kau sukses, selamatkan ayahmu yang pertama. Kau harus ngerti ke ayahmu. Siap umi. Nggak dendam. Cuma ibu yang satunya lagi karena cara ngaji. Tahu nggak kamu? Mulai dari kamu di kandungan, hamil. Habis-habisan dia. Oh, nggak begitu ibu. Kalau Anda menanamkan kebencian di hati anak Anda telah merusak hati Anda gagal. Apalagi kadang sama saudaranya. Mohon maaf, ini misalnya adalah beda ibu. Ada seorang suami, mohon maaf, ini adalah kita tidak, karena mungkin Anda istri pertama, istri kedua. Ini kadang-kadang diajarkan musuhan. Istri pertama ngajari anaknya untuk benci pada adiknya dan istri kedua, misalnya. Berarti sang ibu telah menanamkan kebencian anaknya kepada saudaranya seayah. Lu mau kemana? Surga nggak ada bagi orang pemutus tali persaudaraan. Dan banyak kisah, contohnya banyak bermacam-macam. Hanya sekarang semua perlu koreksi. Apa sih yang paling bikin kesel dalam hidup kita? Ayo kita doakan nanti kita catat ibu, orang-orang kurang ajar, para bapak pulang ke rumah nanti malam sambil tahajudan. Cuman judulnya dirubah, jangan bilang ini orang kurang ajar gitu. Nggak enak, ketemu anak kita nggak enak bilang orang-orang baik yang harus saya doain. Padahal dia ngutang nggak berduit, nggak balik-balik, nyelekit, menfitnah. Ada doain. Berat atau susah? Berat, memang berat. Namanya operasi besar, membersihkan hati. Operasi jantung aja nggak bisa mentah, harus pakai obat bius. Sekarang membersihkan hati, maka harus ada obat biusnya. Sekarang saya kasih obat bius, Anda telan dan setelah itu Anda begitu mudah mendoakan. Nggak perlu doain jelek pada orang. Mau telan obat biusnya? Bismillah. Anda setelah telan obat bius ini, pertama Anda yakin yang bersabda adalah Nabi. Anda percaya atau tidak kalau Nabi bersabda? Baginda Nabi dalam hadis sahih Imam Muslim riwayatkan dari Abi Darda. Ini obat biusnya. Anda pahami, setelah Anda paham, Anda begitu mudah mendoakan. Ma min 'abdin muslimin yaqulu akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi ila wa qala al-malaku wa la bi mithlin. Tidak ada seseorang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya, bukan di hadapannya, yang tidak ada di hadapannya. Ada di sini, dia di rumahnya. Ulama menjelaskan tidak ada di hadapannya ini bermacam-macam. Tidak di hadapannya secara fisik atau secara hati, atau lagi musuhan. Nah, ini sama. Kalau lagi musuhan kan jangan ketemu kan, pasti tidak ketemu kan. Maka kita mendoakan di saat berpisah. Kalau kita mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita, maka malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu mendapatkan yang serupa. Apa para ulama ahli tarbiyah mengatakan
begitu dahsyatnya mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita, begitu dahsyatnya mendoakan orang yang lagi bermusuhan dengan kita, akan dikabul. Sehingga dikatakan ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu dengan doa dengan cara mendoakan orang yang kurang ajar kepada kita. Nah ini ada kalau punya masalah, tidak usah nunggu mau minta doa kepada kiai-kiainya, susah dicari. Nanti saya umroh, pengen umroh, mau doa di sana. Kapan umrohnya? Kelamaan. Akan tetapi kita bisa mendoakan saat ini juga dapat faedah dua. Kalau kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita atau orang yang menyakiti kita, ada dua faedah. Yang pertama, pengkabulan doa untuk kita sebelum dia. Ya Allah, lapangkan rezekinya, kita dilapangkan untuk kita. Yang kedua, bersih hati. Ini yang istimewa. Bersih hati, tiba-tiba diam-diam ada muncul cinta, setelah itu gak dendam lagi sama dia. Ini harus dihadirkan. Jadi kalau ibu punya hajat banyak, gak usah bingung, ya Allah berikan padaku rezeki, kelamaan itu egois. Ya Allah, itu orang kurang ajar banget kepadaku. Ya Allah, semoga rezekinya banyak. Ya Allah, malaikat serba, amin, kamu dapat yang serupa. Sudah mulai besar. Obat bius ini mulai kenal. Dan mulai kami dengar hadis itu dan menghayati hadis itu, Bu, sudah gak usahlah doain jelek kepada orang, rugi. Bahkan saya kasih gambaran terakhir, kalau obat bius ini belum bisa, Bu, saya kasih dosis tinggi lagi nih gambarannya. Memang harus membangun cinta di antara kita, nggak boleh saling benci. Kenapa ilmu ini kami hadirkan hari ini? Kan hari ini kita sudah sering adu domba, bukan urusan warisan, bukan mantan suami mantan istri. Hari ini pemilihan presiden juga berantem kan? Boleh. Oh, presiden ini sudah selesai itu. Kampret sama cebong masih bulat. Masih ingat? Diingat saja, jangan ada yang jadi kampret cebong. Tidak ada perlunya itu semuanya. Kebodohan. Karena hati kotor. Hati bermusuhan, kita sudah jadi domba, maka kita sekarang punya ilmu hebat malam ini. Anda pegang ilmu ini, Anda pulang ke rumah Anda. Adik yang paling kurang ajar, jangan jadikan musuh dia. Adik anak ayahmu, umat Nabi Muhammad, apakah Anda rela dia masuk neraka? Doakan dengan doa kebaikan, Anda akan bersih hati, Anda akan mendapatkan lebih dulu. Kemudian nanti agar semakin mantap. Kalau ternyata Anda terlalu kuat, terlalu mengakar kedengkian sehingga susah banget. Kami kasih gambaran nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar yang begitu panas, keadaan panas, ada orang tinggal di situ puluhan ribu tahun. Ternyata di saat itu ada beberapa kelompok model manusia yang begitu mudah melewati padang mahsyar. Dan ternyata ada seruan istimewa dari Allah. Allah memanggil dalam hadis sahih, disebutkan al-hadis qudsi, Allah menyeru nanti waktu di padang mahsyar. Allah menyeru kita dan semoga kita yang mendengar, yang bukan golongan orang itu tidak mendengar. Bagaimana seruan Allah? Allah menyeru, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, al yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindunganku. Yang katanya panas menjadi tidak panas. Mau atau tidak mau Anda? Yakin mau? Nah ini kuncinya cinta. Kemudian kami bayangkan setelah itu apa? Setelah umat ini berkumpul, orang-orang yang hidup di dunia dengan cinta memangkas dengki-dengki langsung mendengar dan berkumpul mendapatkan perlindungan. Setelah itu diperintahkan, menujulah kau ke surga dengan kilat seperti kilat, sehingga pada mahsyar yang panjang ribuan tahun bagi orang lain, bagi dia hanya mabeda tuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, kilat. Kemudian Allah yang maha adil mengizinkan kepada siapapun yang pernah dilolimi di dunia. Kalau Anda pernah dilolimi di dunia, diizinkan di situ untuk menuntut. Saya bayangkan diri saya sendiri, diizinkan, Yahya, dulu mau dikaji sama orang tuntut dia, mau di Allah sama tuntut dia, barang belum dituntut dia, saya nuntut, Pak, kau dulu gini. Saya belum selesai nuntut noleh, yang rombongan tadi sudah hilang. Saya ketinggalan, Pak, daripada ketinggalan mending saya maafkan di dunia. Mulai hari itu saya maafkan siapa yang nyakiti saya, nyanci saya, kolok saya, urusan pribadi saya maafkan juga. Yang sekarang dan yang akan datang sudah, saya tidak mau mendendam. Nah ini beres. Biar sahabat dan ketinggalan. Baik ini ketinggalan itu repot banget ketinggalan di padang mahsyar. Yang menyakiti, yang mencari hari ini menjadi saya yang mengolok, saya menfitnah, saya menggunjing, saya
tidak usah khawatir, saya maafkan. Biar saya tidak ketinggalan di situ. Ibu mau ketinggalan? Mau ketinggalan pada masyarakat, Bu? Ibu kok ragu-ragu kayaknya mau ketinggalan? Mau atau tidak, Ibu? Tidak. Para bapak tidak mau ketinggalan? Tidak mau. Pastikan Anda bisa mendoakan orang itu. Orang kurang ajar kepada Anda. Baru setelah itu ada kelegaan di hati kita, hidup enak, hidup dengan cinta, kemana-mana kita mudah senyum, tidak ada marah, dan seterusnya. Dan kemudian kita terapkan di rumah kita. Termasuk hari ini adalah hari politik. Ini selesai ya, kita masukkan pesan politik singkat. Anda jangan biasa mencaci, dan daripada mencaci mending doa yang baik. Kan begitu? Doain yang baik, mencaci kurang ajar orang itu. Nah, apa yang doain? Doain saja. Dia aku jahat, semoga Allah berikan taubat. Selesai. Nah ini kemudian dalam pemilihan umum ini kami himbau, kita harus berpolitik yang sehat. Jangan menjadi sebab orang bermusuhan. Hei hamba Allah, harus indah berpolitik yang indah, berbeda pilihan tapi tetap indah. Tetap majelis berjalan, jangan sampai jamaah menjadi berubah gara-gara beda pilihan. Dulu kan terbagi dua, sekarang terbagi tiga. Lebih ramai lagi, lebih sepi lagi nanti. Permusuhan lebih gampang lagi. Dulu dua aja ramainya setengah mati. Ini tiga, wah kacau. Tapi Anda hebat. Anda orang ngaji malam ini, Anda orang bersih hati, Anda kekasih Allah. Anda tidak akan bikin keributan. Hati Anda bersih. Maka ada rumus politik yang dihadirkan beberapa bulan yang lalu sampai hari ini. Kami berharap ini disebarkan kemana-mana. Berpolitik yang sehat. Dengar kalimat sederhana. Dengar dan amalkan. Kalau Anda punya calon pilihan, hei tim sukses. Kalau Anda punya calon pilihan, tolong kemana rumah jangan dikotori, jangan diajari benci dan permusuhan. Siapapun Anda ustaz, Anda kiai, Anda pemimpin, Anda ini, tolong jangan dirusak umat. Caranya gimana? Kalau Anda tim sukses, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau Anda pakai ini beres. Yang sudah mulai mencaci penyakit dia itu. Sebab yang mencaci ngajari orang lain mencaci. Pahami mana ini? Beres semuanya. Kalau ini dipegangi nggak ada yang berantem. Mungkin suami istri berbeda pilihan. Karena suami istrinya di kantor ini, suaminya di kantor berbeda. Temennya berbeda, pulang berbeda pilihan. Nggak apa-apa. Selesai pemilu positif. Nambah isi lagi. Karena indah, nggak usah berantem. Tolong pahami mana. Maka kalau sudah ada mulai mencaci, katakan dia corek merah di mukanya. Dia membuat kerusakan. Karena apa? Nabi, saya teringat Nabi mengajari. Apakah boleh kita mencaci ibunya sendiri? Nabi mengatakan, hei anak muda, jangan kau kutuk saya kalau caci ibumu sendiri. Jangan caci ibunya. Dia berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang mencaci ibunya? Ada. Kau caci ibunya orang lain mencaci ibumu, itu berarti kau mencaci ibumu. Nah kalau Anda mencaci calonnya orang lain, dia mencari-cari kejelekan jalan Anda yang juga ada, juga manusia. Kan calon bukan malaikat kan? Antum-antuman habis. Bukan permasalahannya itu, tapi permasalahan kita sudah gak enak lagi. Minum teh sudah gak enak, minum kopi gak enak, majelis taklim ribut, musola jadi sepi, yang semula 6 orang jadi 2 orang, karena dua grup. Sudah begitu berantem lagi. Akhirnya apa? Imamnya yang azan dia, yang umat dia, imamnya dia, makmumnya dia. Musibah, bermusuhan. Tapi kalau sudah hati Anda tertata, itu hadis majelis taklim, no problem, aman. Nggak ada ganti pada toko-toko tetangga. Berpolitik juga sehat, nggak ada rebutan waris, nggak ada broken home, semuanya indah. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Kuncinya apa? Membiasakan Anda mendoakan dengan doa kebaikan. Ditambah setelah itu tambah salah. Jangan biasa mencaci orang, jangan biasa menjelekkan orang, jangan biasa komentar kotor. Kita sering jadi komentator YouTube komentar. Hati-hati, ada hitungannya di hadapan Allah. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita lebih nyantai. Yang penting sudah ketemu bahwasanya di antara kita tidak ada benci, di antara kita tidak ada dendam, yang ada hanya cinta. Baru setelah itu kita mau ngomong apa? Mau berjuang, enteng, gampang. Cuman sebelum pertanyaan, kami sampaikan bahwa kami ada pondok pesantren di sini di Batang. Batang dari mana? Ingin Gintung. Maka kami ajak Anda untuk bisa bergabung, apakah bergabung dengan jasa, dengan harta untuk membangun pesantren di Ringin Gintung. Tapi ada aturannya, Bu. Beribadah, berbuat baik harus ada aturannya. Aturannya adalah
jika Anda sudah punya ikatan dengan kiai atau ustadz yang selama ini Anda tekuni guru-guru Anda, maka jangan Anda putus dengan ustadz hanya karena ingin bergabung dengan kami. Kalau Anda memutus dengan ustadz Anda lalu bergabung dengan kami, Anda mengkhianat. Nanti saya pun juga dikhianati. Anda tidak benar. Justru harapan kami yang sudah punya guru, tetap pegangi gurumu, bahkan besarkan lagi gurumu. Dengan kami sifatnya bonus tambahan, bukan dibagi. Enggak, misalnya Anda setiap bulan membantu guru Anda 500.000, setelah dengar seruan Anda lalu Anda bagi 250 oh enggak mau itu, jangan, biarkan 500 pada gurumu selesai. Lalu bagaimana untuk kami? Tambahan, biar tambah gede pangkatmu, enggak usah dibagi itu, kamu ditambah. Sebab ini bahaya sekali kalau orang dengan hawa nafsu. Bahaya di dia, bahaya di kita. Sekarang Ustaz rebutan donatur juga ada kan, musuhan jadinya, penyakit. Kita pun juga demikian berbuat baik. Makanya kami sampaikan, tolong yang sudah punya ikatan dengan guru-guru, ustaz-ustaz, anjengan, habaib, yai, tolong tetap Anda jangan putus. Bahkan kalau perlu Anda menjadi sebab kami dekat dengan beliau. Nah kemudian setelah itu yang sudah berkumpul dengan kami semacam ini, ayo kita kembali mengadakan satu gerakan peduli kepada madrasah diniyah di kampung-kampung. Itu madrasah diniyah di kampung-kampung yang ajar wali tersembunyi. Itu ustadznya hebat. Saya amati mulai dari Jawa Timur di kampung saya tinggal sampai Jawa Barat kurang lebih mirip-mirip. Ustadznya lillahi ta'ala, nggak dikasih gaji. Kadang ada kasih duit 100.000 dicium, bukan karena cinta dunia, karena ini berkah. Coba sambil kerja ya, pagi kerja sore ngajar. Coba jujur, ibu-ibu belajar ilmu sholat dari Buya Yahya atau dari Kiai Kampung? Nah, Kiai Kampung. Waktu mbahmu wafat siapa yang datang? Buya Yahya atau Kiai Kampung? Kiai Kampung yang hebat. Makanya jangan gampang terkagum-kagum dengan ustadz yang kelihatan di televisi sehingga merendahkan ustadz di kampungnya. Bahkan ada orang sudah punya kenalan ustadz terkenal, ini kan penyakit. Ada Pak Haji, Pak Haji siapa ini? Pokoknya kalau sudah punya kenalan ustadz terkenal, ini sama ustadz kampungnya lebih merengek. Ustadz kampung, penyakit sengsara itu orang. Ustadz kampung itu hebat, wali tersembunyi, gak disanjung-sanjung sama orang. Lihat, gak merengek kanan orang, dia kerja pagi, kalau musim panen ikut derep dia. Ngambil panen orang, pulang satu ngajar. Saking buru-burunya, ini pernah kelihatan soal kita sampai sekarang terkenang-kenang di batas saya. Saking buru-burunya dia ngajar, lihat sabunnya kan sabun cair, sabun pelok itu, lihat ada putih sabun di kupingnya belum beres. Kalian buru-burunya, ayo, subhanallah, bil wali tersembunyi. Maka kami himbau, tolonglah. Anda mungkin terpesona dengan surat kami di Al-Bahjah. Oke, boleh. Akan tapi tolong, yang ada di kampungnya ada musola yang dipakai ngaji, madrasah ini yang belajar ilmu Allah wujud. Nah, harus itu dong. Kalau itu jangan. Kalau masih ada diajarkan begitu, Anda dukung. Di antara yang paling penting Anda buatkan apa? Toilet. Toilet itu saat kami hitung dikerjain Quran lah, kerja bakti itu ada 10 juta itu bisa. Untuk putra 10 juta untuk putri. Dipikul bersama. Dan untuk putri dipisah, jangan berdampingan. Putri di sana dan tertutup. Kuncinya ada. Setelah itu ditutup lagi, kalau mau wudhu nggak kelihatan. Sekarang anak sudah mulai gede, mohon maaf, karena intip-intipan sudah mulai gede. Anda perhatikan sisi ini. Ini yang harus didahulukan supaya aurat mereka tidak terbuka. Kemudian kenyamanan. Coba kalau anak mau ngaji sakit perut mau pulang nggak balik lagi. Ibu-ibu juga kalau lagi mau terawih sakit perut pulang nggak balik lagi. Kan gitu ya, betul kan? Jadi kita perlu musola, masjid-masjid hidupkan dengan toilet. Ada untuk sholat digelar terpal pun orang bisa sholat, ngaji pun juga begitu gelar terpal bisa ngaji. Tapi kalau toilet tidak tertutup tidak indah. Khususnya putri, masya Allah. Siap? Jangan bilang diam dong, harus siap. Yang nggak punya duit besok banyak duit. Insya Allah ya. Perhatikan masalah kiai kampung dulu, perhatikan itu wali tersembunyi. Masya Allah. Ini kisah di Jawa Tengah. Kelihatannya dekat sama kota ini. Ini kisahnya suatu ketika. Jadi kami kisahnya atau lupa pokoknya. Di Jawa Tengah, tapi bukan di Batam. Bukan Rambatan itu sudah aja. Kami pas ceramah gitu. Sebelum ceramah mampir transit di rumahnya nih tuan rumah. Cuman rumahnya di belakang panggung begini, panggungnya di depan rumah, belakangnya.
Akhirnya biasaan kami itu kayak tadi itu, kalau sudah waktunya naik, jangan ditunda-tunda, kasihan. Jangan mikir perut saya sama kan tadi gampang. Akhirnya Buya sebentar nunggu kiai, bangga saya. Orang kampung masih memperhatikan dia. Kayaknya saya biasa nyemil kacang dan sebagainya gitu. Mau minum kopi juga, mulai tadi saya ngantuk. Setelah itu, tiba-tiba diajak Buya naik. Lah, mana kiainya? Itu tadi. Tidak kami dikenalkan. Tapi kami lihat waktu beliau datang naik motor. Kopiah hitamnya, songkok, taruh di jaket. Waktu dibuka sampai kami ingat betul dia waktu ngambil sambil bungkuk begini, sambil orangnya kayak orang tua tuh, orang kampung, orang sopan. Kami jangannya bungkuk datang ke saya salaman, tidak mengerti kalau itu Ustaz. Dan orang tidak berdiri dalam hormat dia menyambut dia. Subhanallah, topik saya berubah ceramah. Tidak beruntung kalian hai kaum yang tidak menghormati dia kampungnya. Anda terpesona dengan orang yang dari jauh lihat di televisi, tapi tidak pernah ada menghormati kampung. Tidak beruntung. Ibumu sakit dia yang ngurusi, mbahmu wafat dia yang ngurusi, tapi kenapa tidak peduli? Kesombongan hati. Berubah. Akhirnya kami juga minta maaf kalau saya ngomong kasar begitu, karena kasar kami kasar cinta. Jangan diulang lagi demikian. Jadi kampung hormati. Makanya sebuah masjid itu rupanya kami diundang, Buya tolong ya isi masjid, pamer ya masjid ini. Alhamdulillah yang hadir adalah Ustadz Fulan, Ustadz terkenal. Tidak tahu kenapa saya masuk di sini, mulai kapan saya terkenal. Jadi kan masukkan di situ langsung Pak Haji, jangan saya masukkan di sini, saya tidak akan isi selamanya. Jangan dibudayakan orang terkagum dengan orang terkenal. Ngabisin duit pertama, kemudian apa, ilmu belum tentu, kayak kamu lebih pintar, kemudian apa, susah sehingga bisa kita terkenal tidak datang, masjid sepi, betul Kak? Iya Buya, waktu ngajar orang kampung 4 orang kan, karena Anda yang merusak dibiasakan dengan ustaz terkenal. Paham ya Allah? Budayakan dengan budaya yang baik, budayakan dengan budaya yang mulia. Maka kami rindu kita menghidupkan kembali madrasah diniyah kiai kampung. Pernah siapa yang namanya Buya di Semarang juga? Semarang, kami mau ke toilet sambil cari baju, nggak tahu kemana. Ada musola begitu, ada ibu-ibu, subhanallah, ibu-ibu di kampung ngajar, yang ada majelis. Sisi lampu itu Allah sepi. Cuman kita memang aman, nggak tahuan kita. Akhirnya kita pulang, ya Allah, kecil anak kecil. Ibu ngajar ya banyak, ibu berapa 70 anak. Subhanallah, ini hebat. Ibu kalau pagi ngapain? Saya kerja di apa gitu Pak. Ya kerja ibu, kerja di pasar, bagaimana sore yang ngajar. Istimewa orang begini. Jadi wali tersembunyi, ibu doain saya. Kita pakai masker aman, doain saya ibu seperti itu. Subhanallah, banyak orang-orang hebat tersembunyi. Makanya kami sampaikan kepada siapapun yang bergabung dengan kami, begitu cara kita. Yang punya kiai ustaz jangan putus. Kalau ada putus, ada punya mengikuti hawa nafsu. Nanti juga putus sana, putus sini. Hormati guru kiaimu. Kadang-kadang tergoda, kan ada yang lebih alim di sana. Bukan urusan itu, aku lebih hebat di sana. Bukan itu. Kiaimu menurut. Nurmu cahayamu dari kiaimu itu. Jadi itu wali tersebut tawadhu yang luar biasa, orang-orang begitu itu. Masya Allah, hebat. Ilmunya ilmu hati. Ini saja insya Allah yang ditanyakan kesempatan Allah dan bisawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Buya yang telah memberikan pencerahan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkan, bisa menghayati juga mengamalkan ilmu-ilmu mulia yang telah disampaikan oleh Buya Yahya. Allahumma ya Rabbal. Untuk kesempatan bertanya langsung kepada Buya Yahya, bagi Bapak Ibu sekalian mungkin sering melihat Buya Yahya tapi lewat YouTube, lewat video. Sekarang kita bisa berhadapan langsung. Untuk itu silahkan yang ingin bertanya langsung kepada Buya Yahya, tapi cuma 2 orang, mohon maaf. Perwakilan dari jamaah bapak-bapak 1, dari jamaah ibu-ibu 1. Silakan untuk yang pertama dari perwakilan
satu dari jamaah bapak-bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami muliakan Buya, kami sangat mencintai Buya. Alhamdulillah kita mendengarkan tema yang sangat menyejukkan. Dari tadi saya tidak ngantuk menyaksikan wajah Buya, sangat bahagia. Hati ini sangat akur Buya. Ini perlu saya sampaikan. Bagaimana nanti kalau kami bertemu dengan Rasulullah, ya Allah, bertemu Buya saya sangat bahagia. Ini tadi kita membahas tentang bagaimana kita menanamkan rasa cinta dan bagaimana juga kita harus menjauhi rasa dengki. Karena memang kita manusia itu, ini jadi konsepnya itu birrul walidain. Anak ini ingin sekali menghormati orang tuanya, lebih khusus ayahnya. Tapi ayah tersebut selalu membuat sakit hati anaknya Buya, sehingga untuk menghormatinya itu rasanya sulit sekali. Setiap bertemu malah adanya itu sakit hati. Ingin sekali menghormatinya tapi dibuat lagi sakit hati. Walaupun kita dituntut untuk selalu menghormati orang tua, ini ayahnya sendiri. Bahkan sampai dia itu memutuskan, apakah dengan saya meninggalkan ayah saya ini, terus saya bisa fokus dan saya tenang, tapi dengan cara apa ya? Kalau sudah tidak bersama ayah, tapi ini juga berwalidain kepadanya. Tapi kalau dekat, timbul lagi karena kebencian, emosi amarah itu selalu tertanam sejak kecil. Seperti itu ya. Itu pertanyaannya. Dan satu permohonan, satu pertanyaan, satu permohonan. Saya mohon nanti setelah selesai izinkan saya mencium tangan Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kami sampaikan seperti sampaikan orang lain. Kalau ada orang merasa nyaman, sejuk hati mendengar omongan kami, itu berangkat karena hatinya yang bersih, bukan karena omongannya. Jadi karena hati yang baik maka enak, makanya perlu menata hati karena hati yang baik, bukan omongan kami biasa. Karena hatinya baik maka hatinya menjadi enak dengar. Masya Allah. Terima kasih, Masya Allah. Kemudian berbakti kepada orang tua itu kewajiban, baik bisa Anda mencintai atau belum mencintainya. Jangan sampai bakti kita kepada orang tua pakai syarat mencintai dulu. Oh tidak. Cuman bedanya kalau Anda berbakti dengan cinta itu mudah, tapi kalau Anda tidak dengan cinta itu berat, tapi pahalanya gede. Maka biarpun Anda tidak cinta pada ayah dan ibu, Anda tetap punya kewajiban berbakti sambil melatih cinta. Ibunya dari kecil mungkin tidak perhatikan, mukul, caci, olok, memfitnah segala macam, ya, tapi tetap wajib berbakti. Cuman cara berbakti itu bermacam-macam, berangkat dari kerinduan hati. Kalau ternyata di saat kita bertemu malah tambah rame, menjauh, tapi duitnya lancar, membantu, kita beri dan sebagainya, Anda punya 1000 ide untuk berbakti. Kalau orang pengen menuju surga, seperti punya ide 1000 cara untuk cari duit kalau orang cinta dunia. Seperti itu. Yang jelas Anda bermacam ini harus ada duduk bersama beliau. Atau barangkali memang uminya atau ayahnya nanti tidak cinta kepada sang anak, maka juga mancing emosi. Karena ada seorang ibu marah pada anak yang satu ini. Cuman anak ini harus tahu kalau memang ayahnya suka marah, Anda jangan sering dekat. Mungkin Anda bisa menitipkan uang dan semantu dari itu. Kalau ternyata ibunya berbantuan, jadi orang pertama. Seperti itu. Jadi tidak harus Anda kalau seorang anak hidup bersama sang ayah, tidak. Tapi kalau memang wajib misalnya karena perlu bantuan sudah lemah, sering ya harus. Kalaupun demikian nggak bisa, jangan. Anda bisa bayar orang. Kalau sama orang lain mungkin masih sungkan sehingga tidak marah-marah. Tapi kalau dengan kita, itu faktor kedekatan namanya anak. Kadang-kadang begitu gampangnya marah kepada anak. Sama orang lain nggak gampang marah, tapi sama anak bisa marah. Seperti itu. Ingat, berbakti pada orang tua adalah wajib. Dan insya Allah nanti akan kami hadirkan silsilah selanjutnya. Semoga ada kemudahan kita untuk datang ke sini ya kan, insya Allah. Ya Allah mudahkan. Cuman itu dadak-dadak. Cuman ingat pengajian kami selalu awal waktu. Biar yang mau ke kantor besok bisa ke kantor. 9.30 sudah ditutup, tidak boleh lebih. Jam 8 mulai.
Di mana-mana saya tidak mumet. Jadi yang ngantor tenang saja, jangan sampai ngantuk mesti ngaji sama Buya Yahya. Saya nggak enak, nanti 9.30 sudah beres. Lagi masih ada seperti itu ya. Insya Allah barangkali saya, karena pondok kan ada di mana bahkan, jadi mungkin sering lewat sini. Baru sekarang dia di sini ya. Tapi sering saya lewat. Seorang bintang, ya. Masya Allah, terima kasih. Semoga dimudahkan, berbakti harus. Semoga Allah menjaga hati semuanya. Cium tangan boleh, Anda mencium tangan saya juga boleh, dan cium tangan Anda nanti ya. Setelah ini boleh sama-sama. Habis ini, setelah bubaran, ibu yang soleh. Sebelumnya yang mulia ada Romoyi Aziz dan Romoyi Hidayat yang telah membawa santri sarjana. Romoyi Aziz, Romoyi Masya Allah, Romoyi Hidayat, Masya Allah, luar biasa. Udah datang, saya sering dulu Masya Allah. Santri-santrinya dibawa karena baiknya kiainya. Nah ini pegangi kiai-kiai seperti itu, anak soleh ya. Ada pegangi kiai-kiai yang dengan ketawaduan, kiai yang merindu ngambil faedah, kira yang memintarkan itu harus pegangi. Bukan ada na'udzubillah, ada kiai Masya Allah ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Insya Allah kalian tidak salah. Mana murid-murid beliau? Saya murid beliau mana? Anak soleh. Pegangi orang-orang seperti itu saya. Kita perlu guru-guru, tulus guru-guru Insya Allah. Dan juga para kiai-kiai lainnya setuju dan kadang-kadang menjadi semua sana jasa. Ibu yang soleh boleh, tanya resep masakan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini termasuk kesempatan yang ada bertemu dengan panjenengan beliau. Ini sepertinya memang Allah yang menghendaki. Tadi sore itu hujan deras sekali. Kemudian kodarullah, lampu di depan rumah saya itu teleponnya meledak. Akhirnya sampai hari ini, sampai jam ini, lampu di rumah saya dan sekampung itu lampunya nggak nyala. Dan saya kesini, memang saya niatkan untuk hadir di kajian dengan beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Yang saya ingin tanyakan, kebetulan saya ini juga punya kegiatan mengisi ngaji. Kemudian yang saya bingungkan, saya ingin tanyakan, bolehkah kami para guru ngaji itu menerima upah bagi guru ngaji? Maka ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Subhanallah. Pertanyaannya sangat bagus, menunjukkan kalau beliau secara pribadi adalah orang yang warak, takut haram, takut nggak boleh. Ini perbincangan ulama dulu. Ulama dulu mengatakan begini, selagi orang menjalankan kewajiban maka tidak boleh mengambil imbalan. Ulama dulu mengatakan begitu. Ngajar itu wajib, maka tidak boleh mengambil imbalan. Itu begitu dulu bunyinya begitu. Sehingga tidak boleh mengambil imbalan. Akan tapi rupanya cara mendisiplin wajibnya seperti apa? Apakah wajib yang ain? Kalau wajib ain, fardu ain, nggak boleh ngajari sholat kita ngambil untuk akan mengganti wajib. Kalau ada orang tidak sholat, kita membiarkan dia dosa, maka kita wajib mengajarinya. Sehingga para ulama berkembang setelah itu menjelaskan. Akhirnya kesimpulannya pada akhirnya bahwasanya inna khaira ma akhadtum alaihi ajr, sebaik-baik yang kau ambil sebagai imbalan gaji adalah mengajarkan Al-Quran. Karena apa? Kalau tidak, nanti Quran akan hilang. Jadi Anda boleh diberi imbalan karena mengajar Al-Quran. Biarpun kami tahu Ustaz itu kalau terima imbalan bukan untuk dirinya, kadang-kadang dipakai lagi nanti itu anak-anaknya. Seperti itu. Jadi boleh ya. Dan dia adalah halal, tidak usah khawatir. Memang mungkin ini bertanya, memang ada yang menyampaikan pendapat ulama-ulama dulu. Nah, ini kami sampaikan. Jadi kami sampaikan bahwasanya alasannya ulama berikutnya kenapa? Orang dulu masih cinta Al-Quran banyak. Sekarang orang pada meninggalkan Al-Quran. Kalau sudah yang ngajari nggak dikasih, nggak ada yang ngajar, Quran hilang. Ya kan di kampung susah yang ngajar kan. Padahal yang pintar-pintar pada nggak mau ngajar, ya kan? Yang mulai ini. Makanya boleh, ya, mengambil daripada apa diberi imbalan saat kita mengajarkan adalah diperkenankan. Bahkan dikatakan inna khaira ma akhadtum alaihi ajra.
Sebaik-baik yang mau ambil sebagai imbalan itu. Karena apa? Menjadikan korban lestari. Cuman kalau setelah itu saya tidak mau dipakai. Orang tidak mau terima imbalannya sah-sah saja. Suka-suka nggak boleh dipaksa dong. Anda mungkin punya kebutuhan dan yang lainnya. Yang jelas bagi kita harus peduli. Tolong Pak ibu-ibu yang cerdas. Mungkin saya akan kami sampaikan juga. Begitu pentingnya hari ini untuk madrasah diniyah. Ada seorang ibu tuh hanya cinta anaknya di dunia. Jadi gini, nak yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa. Ada nggak? Nggak ada. Tapi memang nggak ada dalam omongan. Perilakunya ada. Kalau sudah sekolah dunia itu dibiayai. Tapi kalau sudah madrasah diniyah dimintai sumbangan 5.000 aja katanya kemahalan. Cari yang gratis. Ini kan repot orang-orang begitu tuh. Mestinya yang ngajar guru agama siapa yang lebih mahal daripada anak saya fakultas ekonomi. Kita perlu sadar makanya. Jadi madrasah tolong dihidupkan kembali tadi yang kami serukan juga. Kalau Anda berani biaya anak ada fakultas yang mahal, kalau Anda tidak berani biaya mereka, Anda sudah kelewatan cintanya dunia, sudah kelewatan. Ini yang penting lestari, sholat, ngajari sholat Anda, ngajari Anda, makanya harus perhatikan di sisi itu. Kemudian juga kami himbau masalah dunia pesantren hari ini. Alhamdulillah ada pesantren para kiai dari Romoyai Hidayat, Romoyai Abdulaziz, ada pondok dan masih pondok yang lainnya. Ibu bapak hari ini pondok penting sekali keamanan anak hari ini. Kalau Anda dengar video anak kecil dibully, diantemi semuanya, itu adalah satu pondok di antara jutaan pondok, ribuan pondok. Ya. Pondok paling aman hari ini, maka tolong anak-anak Anda pastikan Anda rindukan kepada pondok pesantren. Karena pergaulan di luar sudah sangat mengerikan. Pergaulan di luar sangat mengerikan. Maka pertama adalah pondok pesantren. Kemudian jika ternyata anak Anda sudah tidak mau mondok karena sudah gede, ini nasihat ya, tolong ibu bapak hantarkan hatinya ke pondok. Jasadnya jangan, tapi hatinya. Kalau memang anak Anda nggak bisa mondok tapi jangan sampai hatinya tidak. Gimana menghantarkan hatinya? Anak Anda kuliah di mana? Jogja, di Solo, Jakarta, oke. Biarkan dia kuliah sana. Tapi hatinya hantarkan ke pondok yang Anda inginkan. Jadi gimana? Anda kan kirim duit. Misalnya sebulan 1 juta untuk uang saku. Tambahi 1.200.000. Dia akan bertanya, Umi itu apa 200 ya? Untuk kau kirim ke pondok saya, pondok itulah. Bulan pertama Anda kirim 1.200.000. Anda tanya, sudah kau kirim? Nak, sudah Umi. Bulan kedua Anda kirim 1.200.000. Mesti dikirim lagi. Bulan ketiga 700. Tanya, sudah kau kirim nak ke pondok? Sudah Umi. Bulan keempat coba Anda tes. Anda kirim 1 juta. Apa kata anak Anda? Umi 200 yang mana untuk pondok? Sudah kecantol hatinya ke pondok. Tujuannya apa? Suatu ketika kalau anak Anda jadi orang kaya raya, hatinya sudah sambung dengan pondok pesantren. Pondokkan hatinya. Kalau memang jasadnya tidak bisa pondok, harus punya ikatan dengan pondok yang Nabi menyebut dengan taman surga. Termasuk mohon maaf yang anaknya berjual badung gak karu-karuan. Ingat Allah, pertolongan Allah. Allah fi'alni anti makanan abdu fi'alni akhir. Anda ngurusi anak-anak santri, makanya berderma pondok-pondok para kiai, Anda bantu para santri, maka ketahuilah dengan urusan Anda, anak Anda yang katanya bejat badung akan dikembalikan oleh Allah. Jadi memang namanya pesantren hari ini adalah tempat yang sangat penting untuk kita tuju untuk anak-anak kita. Di sini banyak kiai. Ada pun di Al-Bahjah sendiri, Al-Bahjah ada namanya kelas tafakuh, kelas tahfidul Quran, penghafal Quran di usia kecil. Kemudian kelas tafakuh itu adalah pesantren salaf lah. Kalau pondok kita dulu belajar ilmu agama sampai tuntas. Kemudian di sini kita buat yang lain, bukan untuk mereka ini, formal sendiri, SD, SMP, SMA. Dan juga mungkin yang ingin bergabung dengan kami, pesantren Al-Bahjah itu pertama tidak dibangun dari duit zakat dia dipakai oleh orang fakir miskin saja. Yang kedua, kita tidak mengambil dana dari pemerintah. Karena apa? Kami rindu dari kocek hamba Allah, dari kocek Anda. Jadi kita juga tidak mengambil dana pos. Karena apa? Anaknya sudah bayar, sebagian ada ini sudah dibayar sama semua. Nah, kemudian ini pondok-pondok ada semacam itu. Anda boleh dari di Blitar sana ada, di Tulungagung ada, di Lamongan ada, sampai di Batang ini mulai. Kemudian di Purbalingga sampai Bogor, sampai Lompat keluar Jawa juga ada Al-Bahjah. Akan tapi tidak harus di Al-Bahjah. Yang penting di situ diajarkan ini. Di pondok manapun, asalkan masih diajarkan, ingat akidah nomor 1. Allah wujud. Kalau sudah tidak itu jangan dimasukkan ke sana. Bagi saya akidah nomor 1. Saya tidak ragu ngomong dimanapun, biarpun orang berbeda dengan saya di hadapan saya nggak ragu bahwa saya Asy'ari, saya biasa dengan sifat 20.
Allah wujud tidak baqa, itu kunci. Kalau sudah nggak diajarkan begitu jangan dimasuki. Selesai. Ibu-ibu yang soleh insya Allah. Dan nanti insya Allah kalau ada pengajian lagi tiba-tiba biasanya mendadak. Ini mendadak kemarin ditanya. Kami menyampaikan mendadak. Saya pengen ngaji karena saya ngitung. Saya jam 1 siang ada di Bangil. Kemudian besok pagi acara di Semarang. Sayang malam ini mau ngapalin saya. Masa minum kopi aja. Saya pengen ya sudahlah saya orbatan. Dan nanti insya Allah kalau ada lagi tempat ibu ya awal waktu jam 8 sudah dimulai, 9.30 sudah selesai. Tidak akan saya lebihkan, masih ada 4 menit untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tadi program kemuliaan Al-Bahjah, dari mana namanya lupa? Mana Al-Bahjah kita? Ringin gitu rumahnya lupa. Pokoknya Batam sih yang ditanya ringin gitu. Kecil. Jadi bagi anda yang ingin bergabung, tapi dengan catatannya jangan putus dengan guru ya. Yang ingin bergabung, kami siapkan nomor rekening. Nggak akan datang proposal ke rumah anda. Anda catat sendiri. Anda yang mau masuk, ingin bergabung, anda cari ya. Bank Syariah Indonesia nomor 751 443 917. Kecepatan BSI 751 443 917, kode bank 451, atas nama wakaf dan pembangunan Al-Bahjah Batam. Biarpun hari ini nggak punya duit, kalau nyatet kayaknya besok dikasih oleh Allah duit. Ulang 751 443 917 BSI. Alamatnya Al-Bahjah Batam, Dukuh Nanom, Desa Karanganom. Karangnya di dalam hati nggak ditulis. Desa Beringin Gintung, Kecamatan tulis Kabupaten Batam. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai terima kasih, jadikan kami hamba yang saling berkasih sayang karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan dari benci, jauhkan dari dengki ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ampuni dia ya Allah. Berikan kepadanya segala kebaikan dan berikan kesadaran dan bersihkan hati kami dari dengki dan dendam kepada siapapun dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam, kami ingin lapang hati, kami ingin hidup senang, kami ingin bahagia di dunia hingga di surga nanti ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini atau tetangga masjid ya Allah, yang ada di warung-warung, yang ada di jalan-jalan, yang mendengar suara ini ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sering meninggalkan sholat, ampuni mereka dan jadikan ahli sholat ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah, yang saat ini begitu mudah orang melakukan kehinaan zina ya Allah. Maka kami mohon jaga kami, keluarga kami, anak-anak kami sungguh. Jika Kau menjaga mereka tidak akan terjerumus. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah kepadanya ya Allah, dan ampuni dia ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum, dan buka pintu halal untuknya, dan jauhkan kami dari menggonceng berzina. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang ada di kiri kanan masjid yang jualan, berkailah jualannya mereka ya Allah. Sopir-sopir angkot, sopir taksi, berikan keberkahan kepada mereka ya Allah, yang menjaga, dan semuanya yang mendengar suara ini berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta, seperti Engkau pertemukan kami di dunia, pertemukan kami di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu dengan anak yang soleh solehah.
yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir, ya Allah, ada suami istri yang sering cekcok, sering faham, kami mohon lembutkan hati mereka, ganti dengan keindahan dan kemesraan, ya Allah, dan sungguh kebahagiaan hanya darimu, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris, ya Allah. Sungguh perempuan waris adalah rindrakan berjalan di atas bumi. Maka kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini yang mendengar suara ini yang perempuan waris, kami mohon lembutkan hati mereka, jadikan mereka penuh kasih dan saling cinta dengan saudaranya, sehingga tidak akan lagi berbuat waris, ya Allah. Kami tidak rela jika ada yang masuk neraka di antara kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, makmurkan masjid dan pesantren para JK yang ada di kiri kanan tempat ini, ya Allah. Makmurkan dengan orang-orang soleh, makmurkan dengan orang-orang baik. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak di surga, ya Allah. Anak kami yang pertama, ya Allah. Anak kami yang kedua, ya Allah. Anak kami yang ketiga, ya Allah. Anak kami yang keempat, ya Allah. Anak kami yang kelima, keenam, ketujuh. Anak-anak kami itu, ya Allah, jadikan mereka anak-anak di surga. Berikan kepada kami kemudahan dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, anak-anak kami jaga di zaman mengerikan ini. Dan kami mohon jaga mata kami dari melihat yang haram, ya Allah. Dari keharaman yang pernah kami lihat, ampuni, ya Allah. Haram yang kami lihat di alam nyata dan di alam maya, ya Allah, ampuni mata kami. Sungguh, ya Allah, jika Engkau ingin akan menghancurkan mata kami karena dosa-dosanya sudah sangat cukup untuk hancurkan, tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami, ya Allah. Jangan hancurkan, ampuni mata kami, ampuni lisan kami, ampuni telinga kami, ampuni kami semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau mendengar suara ini yang tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami mohon, ya Allah, ganti dengan kebahagiaan, ganti dengan kemuliaan, dan ampuni lisan kami, ya Allah, dan lapangkan hatinya agar memaafkan kami. Kami tidak ingin ada dendam di antara kami tidak ingin ada benci di antara kami. Yang kami rindukan adalah cinta di antara kami, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan, ya Allah, berkailah masjid ini, berkailah masjid ini, dan berikan segala kebaikan pada yang berjuang di tempat ini, yang mewakafkan tanah, yang membangun di atasnya, yang menghidupkannya, ya Allah, menghadirnya, ya Allah. Dan tetangga-tetangga ikut senang dengan masjid ini, ya Allah. Berikan segala kebaikan, keberkahan, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami yang sangat banyak itu, ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa, kami takut di alam barzahmu, kami takut siksa neraka-Mu. Maka kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dan ampuni dosa kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang di Palestina, ya Allah. Ya Allah, berikan pertolongan kepada mereka. Dan ya Allah, jangan sampai hati kami mati di saat mendengar berita mereka. Hidupkan hati kami, ya Allah. Berikan kepada kami mudah untuk menolong mereka dengan apapun yang Kau berikan kepada kami, dengan panjatan doa dan rezeki kami, ya Allah. Dan kami mohon, pilihkan untuk kami pemimpin yang adil dan jujur dan cinta umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sungguh Kau maha tahu, Kau maha kuasa, ya Allah. Dan jangan sampai pemilihan umum yang akan datang menjadi sebab permusuhan di antara kami. Jadikan kami penyeru kedamaian dan perdamaian di negeri ini, Allah. Dan berikan kepada kami semua, ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf, mohon doa sebelumnya yang minta saling ke sini biar ada beda, yang lainnya nggak boleh ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 1,5 jam tidak terasa. Pak, Bu, pripun rasane? Adem napa adem? Saking ademe saking ngantuk. Alhamdulillah, mugi-mugi bebagian punika boten